Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zainul. Nomor induk mahasiswa 0498222121. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu terkait CMD. Dalam matkul kali ini yaitu jaringan komputer. Jadi CMD atau Command Prompt adalah sebuah program bawaan pada sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem operasi melalui teks atau perintah. Jadi CMD itu bawaan dari sistem operasi Windows. Untuk selanjutnya yaitu perintah-perintah dari CMD ada cd, cls, help, dirhab. Itu bagaimana cara kita menggunakan. Langsung saja kita cek. Untuk penampilannya bisa menggunakan Windows R, silakan kita di CMD. Ketika sudah seperti ini, maka CMD siap digunakan. Pertama yaitu cd. Perintah cd digunakan untuk mengubah direktori saat bekerja dengan command prompt. Jadi cd itu change directory, jadi perpindahan direktori itu menggunakan cd. Contoh, saya akan pindah ke folder atasnya, tinggal saya ginikan aja, maka akan pindah ke folder users. Jadi itu adalah penggunaan cd. Selanjutnya yaitu cls atau clear screen. Jadi ini untuk membersihkan screen yang ada di CMD-nya. Kita ketik cls lalu kita tinggal enter. Nah, maka command prompt kita akan bersih. Kalau selanjutnya yaitu cls help, maka akan keluar clear the screen seperti itu. Selanjutnya yaitu dir, jadi itu directory, maka penggunanya kita ditampilkan seperti ini, ada min slash prefix b, prefix c, prefix d kayak gitu. Nah, dir bisa digunakan seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan main key kayak gini, kok prefix key, contoh dir main. Nah, maka akan ditampilkan direktori itu miliknya siapa sih. Kalau di sini ada direktori miliknya public atau left saja, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu IP config. IP config itu digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan pada komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Kita cek IP config. Nah, maka di sini akan keluar yaitu IP address, subnet mask, sama gateway. Itu ada 3 elemen ini yang tampil di IP config. Jadi untuk melihat IP kita berapa, subnet kita berapa, gateway kita berapa, itu menggunakan IP config. Selanjutnya ada IP config all. Sebelumnya kita clear dulu aja IP config all. Jika kita bisa lihat kalau ini ada all-nya, berarti semuanya akan tampil terkait MAC address, DHCP, DNS, semuanya akan tampil. Ini contoh ada MAC address yang sudah ditampilkan. MAC address-nya sama IP-nya sudah ditampilkan. Jadi IP config all itu untuk menampilkan keseluruhan. Next kita ada IP config help. Nah, ini digunakan untuk IP config itu bisanya digandengkan sama apa sih? Contoh IP config main all, prefix all. Jadi detail informasi, jadi untuk menampilkan semua informasi. Kalau IP config renew itu meminta yang baru kayak gitu. Jadi kalau IP config release, itu IP config release digunakan untuk melepas semua alamat IP yang sedang digunakan. Biasanya digunakan untuk memulai ulang konfigurasi IP. Jadi contoh IP config release. Nah,
kita minta IP yang baru. Kalau IP kita tadi yang 1.3 akan dilepas dulu untuk selanjutnya kita minta IP yang baru, kita next dulu aja. Nah, kalau sudah kita renew, kalau sudah kita rilis tadi kita renew IP config. Kalau seperti ini jadi operating system kita Windows-nya masih merenew. Jadi ini adalah permintaan IP kita yang baru sudah tampil. Kalau tadi masih atasnya, nah ini sudah tampil lagi. Selanjutnya ada IP config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan dash DNS yang tersimpan di sistem. Jadi kita coba IP config display DNS. Nah seperti ini. Jadi recordnya sudah ada semua, record name-nya. Jadi ini untuk menampilkan disk DNS yang tersimpan di sistem. Selanjutnya ada IP config plus DNS. Perintah IP config plus DNS digunakan untuk membersihkan disk DNS yang ada di komputer. Jadi kita bersihkan dulu menggunakan plus DNS. Kalau sukses berarti di sini ada notifnya successfully plus the DNS resolved. Tadi itu adalah notifikasi yang sukses. Selanjutnya ada IP config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang komputer ke DNS server. Register DNS. Nah, kalau notifnya seperti ini, jadi komputer kita sudah request ke server untuk mendapatkan ulang DNS-nya. Next ada ping. Perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antara komputer Anda dengan perangkat lain, baik itu perangkat lokal atau server jarak jauh. Jadi saya akan mencontohkan untuk perangkat saya ke server jarak jauh. Kita cek pingnya ke DNS-nya Google saja. Kita menggunakan ping 888. Di 888 ini adalah DNS-nya Google. Kita coba ping. Jadi kalau ada reply from 888 jadi menunjukkan kalau konektivitas itu berjalan dengan baik. Selanjutnya ada netstart. Perintah netstart digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan termasuk port yang terbuka dan koneksi yang aktif. Jadi kita cek netstart statusnya bagaimana. Nah, ini adalah koneksi yang aktif dan di sini menggunakan protokol TCP, semuanya sudah lengkap. Di sini juga ada portnya. Di sini menggunakan port 51535 HTTPS. Jadi semuanya sudah lengkap. Selanjutnya yaitu tracer. Perintah tracer digunakan untuk melacak jalur yang dilalui paket data menuju tujuan tertentu di jaringan. Jadi saya akan men-trace ke Google juga. Ini membutuhkan waktu yang lama karena komputer saya melalui beberapa tabel routing. Di sini ada juga yang kelihatan juga bagaimana koneksi juga bisa requesting all.
Nah, jadi ini ketika saya akan melalui DNS Google, mau ke DNS Google saya harus melewati 13 root. Jadi 13 root saya baru sampai di DNS Google. Jadi trace itu untuk mencari seperti ini. Jadi berapa yang akan saya lewati. Selanjutnya ada padding. Padding itu perintah gabungan dari ping dan threshold yang memberikan informasi lebih mendalam tentang masalah jaringan dengan menganalisis setiap hop antar komputer Anda dan tujuan. Saya akan menggunakan juga punyanya Google untuk paddingnya. Saya akan mengecek jaringan saya ini aman atau ada putus. Nah, ketika seperti itu ada putus, jadi ada hop yang terputus. Jadi ini saya coba untuk putus karena di sini udah ketahuan di poin keempat ini udah ada putus. Jadi padding itu gabungan dari ping dan trace. Jadi untuk nge-ping itu jaringannya replay apa enggak. Kalau ada notifnya seperti bintang-bintang kayak gitu berarti jaringan saya itu ada putusnya. Next, di sini saya akan menggunakan NS lookup. Perintah NS lookup digunakan untuk mencari informasi DNS tentang nama domain atau alamat IP tertentu. Jadi saya akan menggunakan yang alamat IP saja. Jadi saya akan coba mempraktekkan NS lookup. Langsung saja saya gunakan Wikimedia .sch.id. Nah, ini adalah DNS yang ditampilkan atau alamat IP yang ditampilkan. Jadi SMK Budi Mulya Makassari domainnya dan ini adalah IP-nya. Selanjutnya ada netsh. Perintah netsh digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan jaringan Windows seperti IP address, konfigurasi firewall, dan lain-lain. Pada tahap ini saya tadi mencari referensi juga terkait, nah ini netsh interface. Nah, ini untuk menampilkan di IP versi 4 itu netsh bisa nggak ya? Astagfirullahaladzim. Nah, kalau netsh kita gunakan sama delete, maka delete konfigurasi yang dari from listnya juga kita coba. Nah, kalau ini untuk mengganti kita coba yang mana ya? Ini menambah konfigurasi git select dan display konfigurasi dan script. So kita coba semua dulu aja lah. NSH show. Nah, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada row. Root itu untuk menampilkan tabel routing kita coba print saja. Print. Nah, maka ini akan keluar tabel routing kita. Ada untuk menampilkan tabel routing kalau menggunakan route itu. Selanjutnya ada net. Perintah net adalah perintah untuk mengelola berbagai konfigurasi jaringan seperti berbagai file
memulai layanan dan lain-lain. Kita coba tanyakan dulu. Net, kamu ada apa aja? Nah, ada net account, komputer, config, continue, file, group. Nah, semuanya ada. Kita coba user aja lah. Net user. Nah, usernya di sini ada Labs user. Jadi di situ kegunaan net, perintah net diperuntukkan untuk mengelola berbagai konfigurasi jaringan, berbagai file, memulai layanan dan lain-lain. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih terkait tugas tuanya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.